mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-24. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-24. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Renungan hari ini berjudul Kasih Bapa Kita, ditulis oleh Ellison Kieda. Sahabat ODB, Kim duduk di dekat jendela, siap dengan tasnya, menunggu kedatangan ayahnya dengan penuh semangat. Namun saat langit berubah gelap dan hari menjadi malam, antusiasmenya surut. Ia sadar, lagi-lagi ayahnya tidak datang. Orang tua Kim sudah bercerai. Dan sebetulnya ia ingin sekali menghabiskan waktu bersama sang ayah. Dan bukan pertama kalinya Kim berpikir, aku pasti tidak berarti, ayah tentu tidak menyayangiku. Kim kelak menyadari seperti juga semua yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa meski orang tua duniawi kita dan orang lain mengecewakan kita, tapi kita masih memiliki Bapa di surga yang begitu mengasihi dan tidak akan mengecewakan kita.
Rasul Yohanes memahami kedalaman kasih Allah. Penulis dari 3 surat di dalam Alkitab dan salah satunya kitab Injil dan kitab Wahyu itu menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-20. Sebutan itu menggambarkan bagaimana Yohanes sadar bahwa hidupnya telah diubahkan oleh kasih Kristus kepadanya. Dan ia menulis, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah." 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama. Sahabat ODB, begitu besar kasih Allah bagi kita sehingga Dia mengaruniakan anaknya, Yesus, yang menyerahkan nyawanya bagi kita. Dia selalu siap mendengarkan doa kita. Dan Dia berjanji, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Kita dapat bersandar penuh pada kasih-Nya. Sahabat ODB, kapan seorang pernah mengecewakan Anda? Lalu bagaimana Anda menemukan penghiburan di dalam kasih Bapa Surgawi? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk besarnya kasih yang Kau berikan kepadaku. Aku percaya pada janji-Mu ya Tuhan, yang berkata bahwa Engkau tidak akan meninggalkanku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam dosaku hanyut jauh dari Tuhanku, beban dosa menekan hatiku susahlah. Tuhan Maha Pengasih, Ia dengar tangisku, Ia menyelamatkanku, tak hanyutlah. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besarnya selamatkanku. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besarnya selamatkanku. Jiwa rohku serahkan tukiku Tuhanku, hidup dalam kasih-Nya penuh bersyukurlah. Tuhan Maha Setia, patut ku pujilah, setia melayani taat perintah-Nya. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besarnya selamatkanku. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besarnya selamatkanku. Saat diserang bahaya, ku pandang Tuhanku, kasih-Nya yang melimpah pasti ditolong-Nya. Tuhan Maha Penguasa, ombak pun taatlah, Ia selamatkanku tak binasalah. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besar